Pemirsa, 5 orang pelaku penganiayaan terhadap petugas pemakaman COVID-19 di Palangkaraya, Kalimantan Tengah ditahan polisi. Kelimanya ditetapkan tersangka karena terbukti mengeroyok dan menganiaya petugas. Kasus penganiayaan terhadap sejumlah petugas pemakaman COVID-19 Rumah Sakit Muhammadiyah Palangkaraya, Kalimantan Tengah yang dilakukan oleh sejumlah keluarga pasien kini berbuntut panjang. Polisi telah menangkap dan menahan 5 pelaku pengeroyokan serta menetapkan mereka sebagai tersangka. Dari hasil pemeriksaan, mereka terbukti melakukan penganiayaan terhadap para petugas pemakaman COVID-19. Bukan COVID. Bukan COVID ini. Sebelumnya, petugas pemakaman dari Rumah Sakit Muhammadiyah Palangkaraya, Kalimantan Tengah dianiaya keluarga pasien COVID yang meninggal dunia. Karena hasil COVID ini. Pihak keluarga marah hingga memukul petugas saat jenazah hendak dimakamkan di tempat pemakaman khusus COVID-19. Keluarga pasien marah karena meyakini pasien meninggal bukan karena COVID-19, sehingga diminta untuk dimakamkan di pemakaman yang telah disiapkan. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Untuk informasi selengkapnya sudah ada Kombes Dwi Tunggal Jaladri, Kapolresta Palangkaraya. Selamat siang Pak Jaladri. Selamat siang Mbak. Ini sejauh ini bagaimana update perkembangan kasus penganiayaan kepada petugas pemakaman? Jadi perlu kami sampaikan bahwasannya hasil penyidikan kami terhadap para tersangka, yaitu yang kami amankan awalnya ada 4 tersangka yang pelaku pengeroyokan, dan semalam langsung kita lakukan pemeriksaan secara intensif dan berkembang menjadi 5 tersangka. Jadi masing-masing pelaku ini baru kami akan tetapkan menjadi calon tersangka. Jadi hasil pemeriksaan itu yang sudah mengakui berdasarkan laporan polisi nomor 418 yang dibuat oleh salah satu korban, itu inisial JT itu mengakui kalau dia melakukan pemukulan sebanyak 1 kali dan mendorong 2 kali kepada petugas yang menggunakan APD. Selanjutnya dari tersangka CA umur 23 tahun, dia mengakui kalau memukul 1 kali di bagian muka dan melempar kayu namun tidak mengenai. Dan untuk tersangka TA umur 27 tahun dan tersangka AP umur 23 tahun ini mengakui juga kalau dia melakukan pengeroyokan namun belum tahu siapa yang dilakukan karena masing-masing petugas kemarin masih melakukan APD. Sedangkan satu tersangka inisial PN 22 tahun yang bersangkutan calon tersangka ini ingin memukul namun terhalang sehingga belum sempat memukul. Itu baru dari hasil pemeriksaan para calon tersangka. Sedangkan korban yang membuat laporan polisi kemarin mendatangi Polresta Palangkaraya sekira jam 15.00 langsung kembali ke rumah, ada yang dirawat di rumah sakit. Sehingga pagi ini kami baru mendatangi para korban ini, ada yang ke rumah, ada yang ke rumah sakit, dan yang sehat kita panggil ke Polres untuk dilakukan pemeriksaan. Nanti sore baru kami akan menetapkan para tersangka ini berdasarkan hasil pemeriksaan daripada para korban. Sehingga yang baru kami lakukan adalah baru melakukan pemeriksaan kepada para calon tersangka, di mana peran mereka masing-masing. Demikian, Mbak. Baik, dari semua pengakuan tersangka ini sebenarnya apa alasan tersangka menganiaya petugas pemakaman, Pak? Jadi hasil kami kemarin mendatangi tempat kejadian perkara yang berada di pemakaman umum, yaitu TPU Muslim yang berada di kilometer 12 Palangka, bahwasannya mereka tidak terima daripada ibu para calon tersangka ini dan juga famili apabila dimakamkan di lokasi yang khusus COVID. Mereka hanya meminta
lokasi yang sudah disiapkan oleh pihak keluarga yang jaraknya tidak sampai 100 meter. Nah, dan juga kami tanyakan kepada suami almarhum dan para anak almarhum kenapa sampai melakukan pemukulan. Mereka beralasan bahwasanya kenapa ibu calon tersangka ini dimakamkan tidak melalui aturan daripada agama mereka, tidak diajankan, tidak dibacakan ayat kursi, itu yang mereka membuat marah. Dan kenapa harus dimakamkan di tempat COVID walaupun ini belum keluar hasil pemeriksaan hasil swab kemarin, Mbak. Baik, terima kasih Kombes Jaladri sudah bergabung bersama kami di iNews Siang.